Jadi ini ceritaku ketika berkunjung ke salah satu museum yang ada di Semarang bersama teman-temanku, yaitu Museum Mandala Bakti. Nah, aku bersama teman-temanku berangkat sekitar jam 11 siang. Letaknya Museum Mandala Bakti ini tidak terlalu jauh ya, dia ada di Jalan Suki Pranata yang kurang lebih dekat dengan Simpang 5, mungkin hanya memakan waktu 5 menit dari Simpang 5 ke Museum Mandala Bakti. Sesampainya di Museum Mandala Bakti, kita masuk dan harus membayar tiket masuk sejumlah Rp5.000. Nah, ini adalah harga yang sangat terjangkau bagi kaum pelajar, apalagi mahasiswa, untuk menikmati sebuah museum yang bagiku cukup menarik dan bagus. Nah, Museum Mandala Bakti ini dibangun dengan 3 lantai, yang dimana lantai dasar atau lantai pertama itu adalah bagian kurang lebih seperti administrasi. Di situ ada loket pembayaran, terus tempat penjaga untuk menjaga. Kemudian di lantai 2 ada lukisan dinding tentang Pangeran Diponegoro, tentang masa hidupnya di waktu kecil hingga Perang Dunia dan hingga beliau wafat. Kemudian di lantai kedua ada barang-barang peninggalan Pangeran Diponegoro, dan di lantai ketiga itu adalah lantai berbeda sendiri karena di situ isinya tentang peristiwa G30 SPKI. Jadi diceritakan bahwasanya Pangeran Diponegoro itu melarikan diri dengan cara menjebol sebuah tembok yang ada di Tegalrejo. Nah, di sini menariknya ada ilustrasi langsung dari tembok yang sudah dijebol oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Nah, lorong ini merupakan ilustrasi langsung dari tembok yang dijebol oleh Pangeran Diponegoro dan melarikan diri. Oke, ayo kita masuk ke dalamnya. Dia lebih ke kayak gua ya. Oke. Setelah mengelilingi museum, kita juga berkesempatan untuk mewawancarai seseorang penanggung jawab yang bertugas untuk menjaga Museum Mandala Bakti, yaitu Pak Badrul. Nah, di akhir wawancara, Pak Badrul menyampaikan harapannya kepada anak muda terkait dengan museum. Beliau menyampaikan bahwasannya semoga anak muda bisa mengobarkan lagi semangatnya untuk berkunjung ke dalam museum. Museum sejatinya bukan hanya tempat untuk memasang benda-benda yang mungkin unik ataupun yang bersejarah, namun di sisi lain museum ini memiliki fungsi sebagai pengingat kita akan sejarah, terutama sejarah Indonesia.